Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena nikmat sehatnya kita dapat hadir dalam siang hari ini. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi presentasi yang berjudul prefiks dan sufiks. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Muhammad Siddiq MSI MPD dan teman-teman yang saya cintai dan saya banggakan karena sudah memberikan kami kesempatan untuk tampil menjabarkan materi presentasi pada hari ini. Baik, untuk materi yang pertama, akan dibacakan oleh Falasifa. Kepada Falasifa, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang morfologi. Morfologi adalah suatu kajian dalam ilmu linguistik yang membahas, mengkaji, serta menganalisis mengenai bagaimana terbentuknya suatu kata, bagaimana perubahan pada suatu kata, beserta seluk-beluknya. Di dalam morfologi sendiri terdapat proses morfomis yang meliputi afiksasi dan reduplikasi. Terdapat 4 jenis afiksasi atau imbuhan. Yang pertama prefiks atau awalan, kedua infiks atau sisifan, ketiga sufiks atau akhiran, dan yang keempat konfiks atau gabungan. Kemudian prefiks. Prefiks adalah sebuah afiks yang pengimbuhannya diletakkan pada bagian awal dari sebuah kata dasar atau bentuk dasar. Prefiksasi adalah sebuah proses pengimbuhan sebuah bunyi yang ditambahkan pada sebuah kata yang nantinya dapat menghasilkan kata baru, yang pada intinya kata tersebut tetap masih berhubungan dengan kata awal ataupun kata dasar. Ada beberapa contoh prefiks seperti me, ber, pe, per, te, di, ter, dan ke. Prefiks yang akan dibahas adalah prefiks di, ter, dan ke. Yang pertama, prefiks di. Prefiks di mempunyai fungsi sebagai pembentuk kata dasar yang bermakna pasif. Apabila berada di dalam sebuah kalimat, maka kata dasar sendiri berimbuhan di, akan menjadikan kalimat tersebut menjadi kalimat pasif. Contoh prefiks di yaitu diambil, diketik, ditulis, dan dijemput. Prefiks di juga dapat diterapkan dalam penempatan objek di depan sebagai subjek dan pemindahan pelaku menjadi objek dalam kalimat. Contohnya, buku itu dibawa oleh adikku. Yang kedua, prefiks ter. Berfungsi membentuk kata kerja pasif atau kata sifat. Arti yang dimiliki antara lain ialah dalam keadaan di. Contoh, terkunci, terikat, tertutup, terpendam, tertumpuk, terlambat. Kedua, dikenai tindakan secara tak sengaja. Contohnya, tertinju, terbawa, terpukul. Yang ketiga, dapat di. Contoh, terangkat, termakan, terampung. Dan terakhir, paling atau superlatif. Contohnya, terbaik, terjauh, terkuat, termahal, dan terburuk. Sama seperti prefiks di, prefiks ter juga dapat diterapkan dalam penempatan objek di depan sebagai subjek dan pemindahan pelaku menjadi objek dalam kalimat. Contoh, buku itu terbawa oleh adikku. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Falasifa. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rahel. Kepada Rahel, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang prefiks ke. Ke tidak mempunyai variasi bentuk. Pengimbuhannya dilakukan dengan cara merangkaikannya di muka kata yang diimbuhinya. Dalam hal ini perlu diperhatikan adanya awalan ke dan kata depan ke. Kalau awalan ke dituliskan dan dilafalkan serangkai dengan kata yang dibubuhinya, sedangkan kata depan ke dituliskan dan dilafalkan tidak serangkai dengan kata yang mengikutinya.
Nah, di sini ada beberapa fungsi, prefix ke mempunyai beberapa fungsi yang membentuk. Yang pertama, ada kata benda pasif karena penggunaan prefix ke menjadi tidak produktif. Yang kedua, kata bilangan, prefix ke masih produktif. Yang ketiga, pokok kata pada ketahu. Yang keempat, kata kerja pasif. Prefix ke dapat menyatakan kumpulan yang terdiri atas jumlah yang tersebut pada bilangan dasar. Contohnya keempat, yang menyatakan kumpulan yang terdiri atas 4 orang. Selain itu, prefix ke dapat menyatakan kena atau tidak sengaja. Harus digunakan pada kata kerja tertentu. Contoh, ada orang yang ketabrak kereta api tadi pagi. Ketabrak artinya tidak sengaja kena tabrak. Selanjutnya. Yang selanjutnya materi konfiks. Yang dimaksud dengan konfiks adalah awalan dan akhiran yang melekat pada kata dasar secara serentak. Salah satu dari macam-macam imbuhan konfiks adalah konfiksme kan. Konfiksme kan dapat ditambahkan pada kata kerja, kata sifat, kata benda, kata bilangan, dan kata keterangan. Fungsi konfiksme kan adalah untuk membentuk kata kerja aktif transitif maupun makna. Adapun makna konfiksme kan diantaranya adalah yang pertama, melakukan pekerjaan untuk orang lain. Yang kedua, menyebabkan atau membuat jadi. Yang ketiga, melakukan perbuatan. Yang keempat, mengarah ke. Dan yang terakhir, memasukkan ke dalam. Selanjutnya. Nah, ada beberapa contoh. Me plus bentuk dasar kata kerja plus. Yang pertama, membelikan. Jadi membelikan. Contoh kalimatnya, ayah membelikan saya sepeda baru. Yang kedua, me plus kirim plus kan. Jadi mengirimkan. Contoh kalimatnya, Rini mengirimkan ibu bunga mawar merah. Yang ketiga, me plus buat plus kan. Menjadi membuatkan. Contoh kalimatnya, ibu membuatkan ayah teh tubruk kesukaannya. Yang kedua ada me plus bentuk dasar kata sifat plus kan. Contoh yang pertama, me plus untung plus kan, menjadi menguntungkan. Contoh kalimatnya ada bisnis kuliner sangat menguntungkan. Yang kedua ada me plus rugi plus kan, menjadi merugikan. Contoh kalimatnya, protes yang dilakukan pemain itu sangat merugikan bagi tim. Yang ketiga ada me plus putih plus kan, menjadi memutihkan. Contoh kalimatnya, Michael Jackson membantah kabar yang mengatakan ia memutihkan wajahnya. Ya, sekian dari saya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Rahel. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh Hanifah Izati. Kepada Hanifah, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada contoh dari kata me ditambah bentuk dasar kata benda ditambahkan. Yang pertama ada me ditambah bulat ditambahkan, menjadi membulatkan. Contoh katanya, ia telah membulatkan tekad untuk sekolah di luar negeri. Yang kedua ada me ditambah darat ditambahkan, sama dengan mendaratkan. Pilot mendaratkan pesawat dengan selamat. Yang ketiga ada me ditambah buku ditambahkan, menjadi membukukan. Ia telah membukukan puisi-puisi yang telah dibuat selama puluhan tahun. Selanjutnya ada kata me ditambah bentuk dasar kata bilangan ditambahkan. Ada me ditambah satu ditambahkan, menjadi menyatukan. Situasi ini telah menyatukan keluarga mereka yang terpisah bertahun-tahun. Yang kedua ada kata me ditambah dua ditambahkan, menjadi menduakan. Mengapa kau menduakan cintaku? Selanjutnya. Me ditambah bentuk dasar kata keterangan ditambahkan. Yang pertama ada me ditambah sama ditambahkan. Sama dengan menyamakan. Indonesia berhasil menyamakan kedudukan menjadi 1-1 di injury time. Yang kedua ada me ditambah lebih ditambahkan. Sama dengan melebihkan. Bolehkah kita melebihkan pembayaran hutang?
Selanjutnya, gabungan imbuhan atau konfiks me, kan, dan me-i kerap membingungkan. Banyak kata dalam bahasa Indonesia yang dapat diberi kedua konfiks ini. Melemparkan, melempari, menjauhkan, menjauhi, mengajarkan, mengajari, dan lain-lain. Berikut beberapa pola penggunaan tiap-tiap konfiks tersebut. Yang satu, me-kan, objek bergerak. Me-i, objek diam. Contohnya, saya melemparkan kertas kepada kamu. Kertas bergerak. Saya melempari kamu dengan kertas. Kamu diam. Yang kedua, me-kan, subjek diam, me-i, subjek bergerak. Contohnya, saya menjauhkan buku itu. Saya diam, buku pindah tempat. Saya menjauhi buku itu. Saya pindah tempat, buku diam. Yang ketiga ada me-kan, objek bukan manusia, me-i, objek manusia. Contohnya, saya mengajarkan matematika kepada adik, matematika bukan manusia. Saya mengajari adik matematika, adik manusia. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Hanifah. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya sendiri. Sufiks. Sufiksasi adalah pembentukan kata dengan menggunakan sufiks atau akhiran. Sufiks adalah morfem gramatikal yang terletak di belakang morfem dasar. Morfem sufiks bersifat terikat, sedangkan morfem dasar ada yang bebas dan ada juga yang terikat. Banyak sekali jenis-jenis sufiks yang ada di dalam bahasa Indonesia, seperti sufiks an, i, nya, kan, kah, wan, dan wati. Salah satu yang akan kita bahas adalah sufiks kan dan i. Kata dasar yang berakhiran kan dan i tidak mengalami perubahan bentuk, seperti pada beberapa kata berikut. Terangkan, terangi, hidupi, hidupkan. Pada contoh di atas, kata dasarnya sama sekali tidak berubah, tetapi hal ini tidak berlaku jika kata tersebut juga memiliki awalan, seperti awalan me atau di, dengan contoh menerangi dan menyiangi. Fungsi akhiran kan dan i. Yang pertama, membentuk kata kerja. Semua kata yang berakhiran kan dan i dengan atau tanpa awalan adalah kata kerja. Yang kedua, tanpa memiliki me atau di, maka kata kerja yang berakhiran kan dan i akan membentuk kata perintah atau imperatif dan membentuk kata kerja imperatif. Kata kerja imperatif adalah kata kerja bentuk perintah yang menyatakan perintah larangan atau keharusan untuk melaksanakan perbuatan. Contohnya, cabuti, warnai, garami. Yang ketiga, kata kerja yang berakhiran kan dan i yang juga memiliki awalan me atau di, maka disebut dengan kata kerja indikatif. Kata kerja indikatif adalah kata kerja yang menggambarkan keadaan nyata, contohnya mewarnai dan menggarami. Sufiks kan. Kan, panas plus kan jadi panaskan. Contoh kalimatnya adalah panaskan sup di atas meja itu sebelum makan malam. Kan plus tulis, tulis plus kan menjadi tuliskan. Contoh kalimatnya, tuliskan surat izin untuk adikmu yang tidak bisa bersekolah hari ini. Ambil plus kan menjadi ambilkan. Contoh kalimatnya, ambilkan semua barang-barang bekas yang ada di gudang. Dengar plus kan menjadi dengarkan. Contoh kalimatnya, semua perkataan guru tersebut sebaiknya kamu dengarkan dengan seksama. Sufiks i. Contoh sufiks i. Datang plus i menjadi datangi. Contoh kalimatnya, hampir semua tempat sudah kau datangi di kota ini. Pukul plus i menjadi pukuli. Contoh kalimatnya, pukuli kasur yang dijemur itu dengan rotan. Patuh plus i menjadi patuhi. Contoh kalimatnya, dalam berkendara di jalan raya, sudah seharusnya kita patuhi rambu-rambu lalu lintas. Hewan plus i menjadi hewani, bersifat hewan. Contoh kalimatnya, beberapa kandungan dalam makanan tersebut terdapat lemak hewani. Terima kasih sudah memberi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap hasil presentasi yang kami berikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Bila merasa ada kekurangan atau kesalahan, kami minta maaf.
karena kesempurnaan adalah milik Tuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekan lalu kita pernah bahas ini juga ya. Sekarang kita lanjut dulu di sini. Ini kan ada kaidah afiksasi pembentukan kata, ya kan? Yang pertama itu ada bertemu dengan huruf KTSP. Ini sudah kita bahas pekan yang lalu. Kemudian ini juga sudah ya. Nah, kalau bertemu dengan huruf-huruf tertentu dia akan berubah itu. Nah, kecuali gugus konsonan ya. Nah, ini yang bersuku kata satu. Nah, oke. Kalau kita lihat pengimbuhan itu tadi kan kelompok menyampaikan ada prefiks, ada sufiks, ada infiks, ada konfiks ya. Ini diantaranya adalah ini awalan me, di, pe, ber, terse ya. Kalau di dalam buku Badan Bahasa itu bukan me tetapi meng. Awalannya itu meng, bukan me. Kalau kita ada kaidah yang lain ya, dari me kemudian berubah. Kalau dari yang Badan Bahasa itu dari meng berubah. Prefiks berarti di awal. Jadi awalan, imbuhan di awal, kemudian ditambah dengan kata dasarnya, gitu ya. Jadi kata dasar ditambah awalan dia akan membentuk kata baru. Misalnya rawat ditambah meng dia menjadi merawat. Merawat berarti pekerjaan ya. Suatu kegiatan, aktivitas. Orang ya disebut perawat. Tuh. Awalan meng dan peng berubah menjadi me dan pe jika dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan fonem ini. R, L, M, N, W, Y, eng, dan ny. Ya. Kemudian awalan meng dan peng berubah menjadi mem dan pem kalau dirangkaikan dengan kata dasar yang berawalan dengan huruf atau fonem B, P, B, F, dan V. Jadi bukan mengpandu tetapi memandu. Bukan pengmandu tetapi pemandu. Kata dasarnya pandu. Ya. Kemudian awalan juga berubah tuh. Dari meng dan peng berubah menjadi men dan pen. Bertemu dengan huruf-huruf ini. Meng dan peng tetap menjadi meng dan peng apabila dirangkaikan dengan kata dasar yang awalannya fonem K, G, H, KH, dan vokal. Oke. Nah ini dan seterusnya. Kemudian ada ber, dan ter. Ini juga ada kaidahnya. Ya. Nah, agar kalian semakin memahami hal itu, saya minta kalian membuat matrik
ya, membuat matrik. Matriknya kira-kira nanti seperti ini. Nah, ini matriknya nanti. Ini misalnya prefix apa saja, diidentifikasi. Oh, ada imbuhan me. Ya, kalau kalian pakai kaidah yang me, maka imbuhan me. Kalau bertemu huruf dengan awal fonemnya ini huruf konsonan K, maka dia berubah menjadi meng. Huruf K-nya luluh. Contohnya kalau di kata kerja kuat menjadi menguat, keras jadi mengeras. Maknanya apa? Makna maksudnya kalau kata dasar diberi umbuhan me itu berubahnya jadi apa, mempunyai makna apa itu? Menunjukkan apa gitu. Nah, nanti dibuat. Terus sampai prefix, kemudian ada apa lagi? Ada tadi ya. Ada prefix, ada sufiks, ada infix, ada konfiks. Nah, itu dibuat semua. Sehingga kalian bisa memetakan proses morfologi ini kan lebih banyak di proses afiksasi ya. Jadi dengan melihat afiksasi ini kalian bisa melakukan pemetaan tuh. Imbuhan ada apa saja sih imbuhannya di bahasa Indonesia gitu. Oh, kalau bertemu huruf-huruf tertentu kok berubah jadi begini ya. Oke. Nah, maksudnya apa nih? Seperti tadi membedakan ya di bagian konfiks mekan dengan mei. Itu ada perbedaan. Mana yang benar? Memenangi atau memenangkan? Ya, Memenangkan. ya semuanya benar, cuman maknanya beda. Kalau memenangi, menang pada, ya, atau menang di mana? Pesepak bola dan timnas Indonesia melakukan selebrasi usai memenangi pertandingan. Ya. Ayah menaburi garam, misalnya. Garam ditaburkan. Kalau memenangkan, membuat jadi menang. Juri memenangkan Deva dengan skor atas lawannya sekian. Jadi butuh objek ya. Jadi memenangkan butuh objek. Nah, tuh. Apa bedanya mempekerjakan dengan membekerjakan? Kalau mempekerjakan dilakukan oleh orang lain bukan sih Pak? Maksudnya bahasanya nyuruh orang gitu. Kalau mengerjakan dia melakukan sendiri. Ya, kalau mengerjakan kata dasarnya kerja, berangkat dari kata kerja, mengerjakan, jadi sedang melakukan aktivitas kerja. Nah, kalau mempekerjakan itu kata dasarnya kerja, tetapi dia sudah mempekerjakan itu berangkat bukan langsung dari kata dasar akarnya, tetapi dari kata pekerja. Ya. Di kata kerja ini kan kata akarnya tuh, asalnya ya, pangkalnya. Nah, jadi kerja, pekerja, mempekerjakan. Nah, jadi mempekerjakan itu menjadikan seseorang itu pekerja. Sehingga beda dengan membekerjakan. Jadi kerja, bekerja, membekerjakan. Kalau membekerjakan artinya menyuruhnya bekerja. Gitu. Contoh,
Kalau mempekerjakan itu kalimatnya pemerintah melarang mempekerjakan anak di bawah umur. Artinya tidak boleh menjadikan anak di bawah umur itu seorang pekerja, ya, pekerja. Nah, kalau membekerjakan, menyuruh bekerja, sebaiknya kita tidak membekerjakan orang yang sedang sakit. Nah, itu ya. Ini terkait dengan perubahan makna. Maka dari itu, kalian coba petakan apa saja prefiks yang ada, sufiks yang ada, infiks yang ada, konfiks yang ada dalam bahasa Indonesia. Kemudian dibuat matriknya, dibuat tabulasinya. Itu ya. Baik.